Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ahmad Khairi, mahasiswa PBK Dajab P3 tahun 2025 di LPTK Win Syekh Wasil Kediri dengan NIM 252091980. Saya merupakan guru bidang studi Al-Quran Hadis di MTSN 1 Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 9 Do dengan materi jujur dalam bermuamalah Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17. Sekian perkenalan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik, tidak ada yang sakit hari ini ya? Alhamdulillah. Marilah kita syukuri nikmat sehat ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, anak-anak, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Kita berdoa memohon kepada Allah mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semuanya dalam menuntut ilmu diberikan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Baik, untuk itu saya minta dari perwakilan dari kalian untuk memimpin doa. Oke, Gayatri, kami persilakan untuk memimpin doa teman-temannya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak. Kita sudah berdoa dan seterusnya kita akan, Bapak mau ngabsen terlebih dahulu. Siapa kira-kira hari ini yang tidak masuk? Oke, siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Oke, terus yang lainnya ada lagi? Abi. Oke, Abi kemana Abi? Dispen ya. Ada kegiatan apa? Dispen? Sepak bola. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan di luar bisa memberikan yang terbaik untuk MTSN 1 Banyuwangi. Begitu ya. Oke, baik anak-anak, langsung saja untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada yang memimpin, saya minta dari perwakilan salah satu dari kalian, Jihan ya. Oke, Jihan yang biasa memimpin, silakan maju ke depan dan kami mohon semuanya untuk berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih semuanya, silahkan duduk kembali. Oke, baik anak-anak, barusan kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk yang selanjutnya Bapak punya permainan sedikit saja, it's breaking untuk merefresh kita pada pagi hari ini sebelum masuk ke pembelajaran. Oke, imajinasi. Yang selanjutnya bisa ditebak kira-kira apa kira-kira? Pohon rambutan. Pohon rambutan. Terus
Ah, pohon rambutan roboh. Oke, bisa tepuk-tepuk semuanya. Ya, it's breaking. Sebut warna. Ini warna apa? Merah. Begitu ya. Aturannya adalah sebutkan warnanya, jangan tulisannya. Bisa dipaham ya? Contoh kuning dibaca hitam. Begitu. Oke, langsung permainan dimulai. Level mudah, silakan dijawab. Ayo. Oke. Kuning. Apa? Ini agak menguras otak ini ya, memang ya. Oke, baik anak-anak. Barusan ini adalah ice breaking untuk merefresh kita sebelum masuk ke pembelajaran ya. Terus sebelum kita masuk ke pembelajaran lagi, anak-anak, saya kepengen mengulas atau mengulang materi kita yang kemarin, yang minggu lalu. Masih ingat materi apa minggu lalu? Mat lazim. Mat lazim apa? Ya, masih ingat ya semuanya ya. Oke, alhamdulillah anak-anak kalau masih ingat. Untuk pembelajaran yang selanjutnya pada hari ini adalah berkaitan tentang Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Oke, baik, silakan dibuka modul ajarnya atau buku pembelajarannya. Perlu kita ketahui bersama anak-anak bahwa untuk materi kita pada pagi hari ini berkaitan dengan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Ini tujuan pembelajaran atau TP-nya adalah yang pertama, peserta didik mampu melafalkan, memahami, menganalisis, dan mengkomunikasikan ayat Al-Quran tentang bersikap jujur dalam bermuamalah. Yang selanjutnya adalah pertanyaan pemantik dari kegiatan kita pada pagi hari ini adalah, kira-kira kalau ada pertanyaan, apa kalian sudah tahu apa yang dinamakan dengan jujur? Sudah ya? Apa itu jujur? Jujur adalah tidak berbohong. Oke lah, oke. Jujur tidak berbohong. Terus ada lagi kira-kira? Ada yang tahu? Jujur itu berkata yang sebenar. Itu adalah jujur. Yang kedua apa? Apa manfaat jujur dalam bermuamalah? Manfaatnya apa? Dapat dipercaya oleh orang lain. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke pemateri, ini Bapak ada video yang nantinya akan kita tonton bersama, dan kalian nanti akan Bapak minta untuk menyimpulkan kira-kira apa isi dalam video tersebut. Begitu ya? Bentar. Oke. Baik anak-anak, kira-kira dari video tadi apa yang bisa kita simpulkan? Tidak boleh curang, apalagi ada? Tidak berbohong ya. Di sini Bapak sudah simpulkan bahwa kejujuran adalah modal utama dalam setiap muamalah. Tanpa jujur, keberkahan hilang meski keuntungan melimpah. Yang kedua adalah kesimpulannya, muamalah tanpa jujur ibarat bangunan tanpa pondasi, cepat runtuh meski tampak megah. Kalau kita itu menjadi pedagang yang sukses tapi di situ tidak jujur, maka usaha yang kita lakukan sebesar apapun tidak lama akan roboh, akan hancur begitu saja. Oke, baik anak-anak. Yang selanjutnya adalah masuk kepada materi. Materi yang pertama adalah apa itu jujur. Yang tadi sudah ada yang menjawab ya, anak-anak. Jujur adalah tidak bohong. Jujur itu adalah berkata sebenarnya. Apa itu yang sebenarnya jujur? Jujur adalah salah satu sifat yang melekat pada diri para nabi dan rasul, yaitu sidik. Jujur berarti mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran tanpa ditambah atau dikurangi. Yang selanjutnya adalah anak-anak, mengapa memiliki sifat jujur sangat penting anak-anak? Karena jujur merupakan pondasi sebuah kepercayaan.
Sekali kita melakukan kejujuran, maka orang akan percaya pada kita. Sebaliknya, jika kita melakukan kecurangan, sangat sulit bagi kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Oke, selanjutnya anak-anak, kisah teladan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah bahwa di usia yang masih belia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memiliki pengalaman dalam berdagang. Dan di sini adalah jiwa usahanya ini terasa hingga beliau dewasa dan menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Pada kesempatan kali ini anak-anak kita kaitkan dengan Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Sudah dibuka semuanya Al-Qur'annya? Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Liyaumin azim. Sadaqallahul azim. Oke, baik anak-anak, di situ di dalam Quran surat Al-Mutaffifin sudah dijelaskan bahwa wailul lil mutaffifin. Artinya apa anak-anak? Celakalah orang yang dalam menakar. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Wailul lil mutaffifin. Celaka. Orang kalau tidak jujur itu adalah celaka. Oke, baik anak-anak. Untuk memperdalam materi kita pada pagi hari ini supaya lebih enak, silahkan nanti kalian akan kami persilahkan untuk berdiskusi dengan teman kalian ya. Akan kita bagi kelompok, setiap kelompoknya akan mempelajari, mendiskusikan dan mempresentasikan hasil analisis kasus sesuai dengan petunjuk LKPD. Di sini Bapak sudah menyiapkan LKPD-nya, satu persatu akan mendapatkan ini dan silakan diisi. Di sini ada nama, kelas, nomor absen, tanggal dan kelompok. Dari setiap kelompok nanti silakan membuat nama kelompoknya masing-masing. Bunga atau siapa, terserah sudah. Yang penting nama dalam satu kelompok. Saya bagikan terlebih dahulu. Ini nanti jangan lupa diisi namanya dan dikumpulkan ya. Oke. Oke. 1, 2. Oke. Oke, baik anak-anak. Di situ ada LKBD. Apa itu LKBD? Lembar kerja peserta didik. Dan di situ ada namanya, silakan ditulis namanya terlebih dahulu. Oke, baik anak-anak, apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Oke. Siap untuk dipresentasikan? Siap. Oke, mantap. Kalau sudah siap dipresentasikan, akan Bapak acak dulu ya. Kelompok manakah yang akan maju duluan? Oke, kelompok berapakah yang akan maju duluan? Bapak klik dulu. Oke. Yeay, kelompok 2 duluan. Kelompok maju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelompok kelinci presentasikan hasil diskusi kami. Oke. Apa dampak dari perilaku curang bagi diri sendiri dan orang lain? Jawabannya, tidak dipercaya orang lain dan tidak mendapatkan keberkahan. Beri tepuk tangan untuk teman kita yang sudah mempresentasikan. Baik, oke. Yuk. Yeay, kelompok 7. Ganti laki-lakinya. Ayo silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dampak dari perilaku curang bagi diri sendiri dan orang lain? Jawabannya adalah kalau kita berperilaku curang atau bohong, kita akan kehilangan kepercayaan dari orang lain dan hidupnya tidak berkah. Silakan duduk kembali. Oke, ini sangat luar biasa sekali ini ya. Oke, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yaitu kelompok elang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Apa bentuk ketidakjujuran dalam kasus di atas? Jawabannya adalah ketidakjujuran dalam perbuatan dan tidak mau rugi. Tepuk tangan. Oke, kelompok 4 mana? Kelompok 4 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang bisa dilakukan adalah Oke, kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insiden makna Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 15 dijelaskan hal ini. Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 mengecam orang yang mengurangi timbangan dan ukuran saat memberi kepada orang lain, sementara mereka menuntut penuh ketika menerima. Ayat ini menjelaskan bahwa tindakan curang dalam transaksi adalah perbuatan tercela yang mendapat peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan pentingnya berlaku adil dan jujur dalam muamalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 3 terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1, kelompok Kapibara akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan ya. Kesimpulan daripada presentasi yang barusan kalian sampaikan ya. Yang pertama adalah bisa dibacakan di PowerPoint. Yang pertama adalah kejujuran adalah dasar setiap muamalah. Yang kedua apa anak-anak? Kesimpulannya, orang yang berbuat curang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa anak-anak? Sikap jujur membawa keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita selalu mengamalkan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Berkaitan dengan apa? Dengan sikap jujur, terutama jujur dalam bermuamalah. Yang selanjutnya adalah refleksi anak-anak. Apakah kamu belajar hal baru tentang jujur dalam bermuamalah hari ini? Iya. Yang kedua adalah apakah kamu merasa senang saat berdiskusi dengan teman-teman kalian? Yang ketiga adalah apakah pemahaman tentang jujur dalam bermuamalah dapat memotivasi untuk menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Iya. Oke, baik anak-anak, terima kasih untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kayaknya sudah selesai, sudah bisa dipaham semuanya ya materi tentang surat Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Untuk pertemuan yang selanjutnya anak-anak masih bersikap jujur dalam bermuamalah menurut Al-Quran, yang insya Allah pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan surat Al-An'am ayat 152. Baik anak-anak, karena pertemuan kita pada pagi hari ini sudah kita laksanakan bersama-sama, untuk alangkah baiknya kita bertutup dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, marilah kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.